Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran tentang logaritma, maka pada video kali ini kita akan membahas persamaan logaritma. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut persamaan logaritma, kita sudah tahu kalau bentuk logaritma itu pasti nanti seperti ini ya. A log B. Nah, misalnya seperti itu. Kita sudah mengerjakan beberapa contoh soal yang menggunakan sifat-sifat logaritma. Nanti di persamaan logaritma ini kita akan menggunakan sifat-sifat itu. Nah, oke, sebagai pendahuluan, kalau misalnya kita ketemu persamaan yang seperti ini. A log fx sama dengan B. Apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi kita punya definisi. Kalau A log B itu A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ini definisi dari logaritma. Jadi kalau kita punya bentuk persamaan seperti ini, maka jika dan hanya jika A pangkat B sama dengan F X. Nah, ini adalah contoh dari persamaan logaritma. Oke, jadi kalau ada A log fx sama dengan B, maka jika dan hanya jika A pangkat B sama dengan fx, di mana fx ini adalah fungsi. Jadi ada x di dalamnya. Misalnya seperti ini. 3 contoh ya. Ini pendahuluan. Contohnya 3 log 4x ditambah 11 sama dengan 2. Nah, berdasarkan ini, maka 3 pangkat 2 sama dengan 4x ditambah 11. Bagaimana cara mengerjakan selanjutnya? Ya, aljabar biasa saja. 3 pangkat 2 kan 9 sama dengan 4 pangkat x tambah 11. Berarti negatif 2 sama dengan 4x. Berarti negatif 1/2 sama dengan x. Kita buktikan benar atau tidak. 3 log 4 dikali negatif setengah tambah 11 sama dengan 2. 3 log negatif 2 tambah 11, 3 log 9. Benar ya, 3 log 9 sama dengan 2. Oke, jadi terbukti kalau 3 log 4x tambah 11 sama dengan 2. Kita dapat x-nya sama dengan setengah. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2. Oke, jadi ini ya yang pertama yang harus diingat. Sebenarnya ini sama saja dengan definisi dari logaritma. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau misalnya kita punya contoh ini. 2 log 3x dikurang 1 sama dengan 3 log 11. Berdasarkan definisi logaritma atau berdasarkan persamaan yang ada pada pendahuluan tadi, maka 2 pangkat 3 log 1/3 sama dengan 3x dikurang 1. Sekarang yang jadi permasalahan adalah 3 log 1/3 ini. Berapa nilai dari 3 log 1/3? Berarti ini duluan yang harus kita cari. Kita cari nilai dari 3 log 1/3. Ada sesuatu nggak yang bisa kalian lihat? Ini 3 ya. Ini 1/3. 1/3 itu kan sama dengan 3 pangkat negatif 1. Berarti ini bisa kita ubah jadi 3 log 3 pangkat negatif 1. Sampai sini? Nah, ingat kita punya sifat logaritma. Kalau pangkat pada numerus dan pangkat pada basis itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti gimana aturannya kalau pindah ke depan?
ini ya taruh aja di depan, jadi negatif 1. 3 log 3. Sekarang berapa nilai dari 3 log 3? 1, berarti negatif 1 dikali 1 atau negatif 1. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 3x dikurang 1. Berarti ini tadi nilainya negatif 1 kan? Kita tulis ulang ya. 2 log 3x dikurang 1 sama dengan negatif 1. Berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan 3x dikurang 1. 2 pangkat negatif 1 berapa? 1 per 2 sama dengan 3x dikurang 1. Berarti 1 sama dengan 6x dikurang 2. Oke, 3 sama dengan 6x. Berarti 3 per 6 sama dengan x. Kita sederhanakan berarti x sama dengan 1 per 2. Oke, jadi x-nya 1 per 2. Kita buktikan ke sini, benar nggak? X-nya, kalau X-nya sama dengan 1 per 2, dia benar atau tidak? Kita buktikan ya. 2 log 3, 1 per 2, min 1, sama dengan 2 log 3 per 2 dikurang 1. 2 log 1 per 2. 2 log 2 pangkat negatif 1. Pangkatnya pindah ke depan, negatif 1. Ini negatif 1, sama dengan negatif 1, berarti benar. Berarti ini benar. Bisa? Oke, sekarang contoh satu lagi. Setengah log X sama dengan 2 log setengah. Kalau berdasarkan definisi logaritma atau persamaan logaritma yang ada pada pendahuluan tadi, berarti ini setengah pangkat 2 log setengah sama dengan X. Nah, nggak ada sifat yang bisa kita pakai di sini. Berarti, gimana caranya? Caranya adalah, ya kita selesaikan dulu ini. Ini duluan kita selesaikan. Kita cari dulu nilai dari 2 log setengah ini berapa. Setengah ini kan bisa kita ubah jadi 2 pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti negatif 1 dikali 2 log 2. Berapa? Negatif 1. Berarti ini nilainya adalah negatif 1. Kita tulis ulang ya. Setengah log X sama dengan negatif 1. Berarti setengah pangkat negatif 1 adalah X. Nih, ya kan? Ini nilainya negatif 1. Berapa berarti? Berarti 2 sama dengan X. Berarti X itu 2. Nggak percaya? Sekarang kita kerjakan, kita buktikan. Setengah log 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1 log 2. Ini pindah ke depan, jadi 1 per negatif 1, 2 log 2. Ini 1. 1 dibagi negatif 1, negatif 1. Negatif 1 sama negatif 1 dikali 1, negatif 1. Ini negatif 1. Ini tadi nilainya negatif 1. Berarti sama. Berarti ini benar. Berarti setengah log X sama dengan 2 log setengah. X-nya itu adalah 2. Sampai sini bisa ya? Nah, sekarang untuk mengerjakan persamaan logaritma itu ada banyak cara. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita ambil contoh yang pertama tadi ya. 3 log 4x ditambah 11 sama dengan 2. Tadi kita ngerjainnya gimana? Kita ngerjainnya 3 pangkat 2 sama dengan 4x ditambah 11. Tadi ini cara kita yang pertama. Cara kita yang pertama ini ya. Jadi kita dapat x-nya tadi negatif setengah. Oke, ini cara yang pertama. Sesuai dengan definisi logaritma. Sekarang ada suatu sifat seperti ini. A log fx sama dengan A log gx.
Kalau A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Dengan catatan fx, gx-nya itu lebih dari 0 semua atau positif. Jadi kita punya sifat ini nih. Kalau A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Tentu saja fx dan gx-nya ini harus positif, karena itu adalah syarat dari numerus. Lalu bagaimana? Apa hubungannya contoh soal ini dengan sifat ini? Nah, selain menggunakan definisi seperti ini, kita juga bisa gunakan sifat ini. Oke, sekarang mungkin kalian mikir, kalau misalnya bisa pakai definisi logaritma, kenapa harus mengerjakan menggunakan sifat yang dimana kalian harus ingat lagi sifatnya apa yang mungkin menurut kalian ribet? Nah, mungkin untuk soal yang sederhana seperti ini kelihatannya lebih gampang menggunakan definisi langsung. Oke, tapi kalau misalnya nanti soalnya sedikit lebih kompleks, nah sifat-sifat ini itu sangat membantu. Untuk contoh kita mulai dari yang gampang dulu ya. Jadi kita kerjakan soal ini pakai langkah yang kedua, yaitu gunakan sifat ini. Oke, jadi kita punya 3 log 4x ditambah 11 sama dengan 2. Sedangkan sifat kita adalah A log fx sama dengan A log gx. Lah orang ruas kanannya aja nggak ada logaritmanya, ya gimana? Lah, tinggal kita tambahin. Tambahin gimana? Bentuk logaritma yang bagaimana yang hasilnya 2? Sedangkan syaratnya adalah A log fx sama dengan A log gx. Perhatikan bahwa basisnya sama. Di sini basisnya sudah 3, berarti nanti basisnya di sini tuh harus 3. 3 log berapa biar hasilnya 2? 3 log 3 pangkat 2 lah, biar gampang. 2-nya kan bisa pindah ke depan, jadi nanti 2 dikali 3 log 3. 3 log 3, 1. 2 kali 1, 2. Bisa ya? Harus, kalau sudah masuk ke persamaan logaritma, sifat-sifat yang gini itu harus cepat. Nih, sekarang sudah sama. Sudah sama-sama A log fx sama dengan A log gx. Kalau gitu, fx sama dengan gx. Ini sama dengan ini. Berarti tinggal 4x ditambah 11 sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti 4x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif setengah. Sama saja ya. Berarti bisa juga kita gunakan sifat ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini soal yang tadi. Masih kita gunakan soal yang tadi ya. Kalau soal yang tadi, cara kita menyelesaikan pertama itu kita pakai definisi. Jadi setengah pangkat 2 log setengah sama dengan X. Ini ya langkah pertama kita tadi. Cara pertama kita menyelesaikan soal ini, kita gunakan definisi logaritma. Setengah pangkat 2 log setengah sama dengan X. Lalu kita cari dulu 2 log setengah ini nilainya berapa. Yang tadi kan. Nah, sekarang langkah kedua kita mau menggunakan sifat yang tadi. Sifat A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Dengan catatan fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Berarti, sebentar. Ini kan basisnya harus sama nih, harus sama-sama A. Basisnya sama nggak nih? Beda. Satunya setengah, satunya 2. Tapi setengah sama 2 itu bisa kita akali. Bisa kita ubah jadi 2. Ini kan jadi 2 pangkat 1.
2 pangkat negatif 1. Jadi, kita ubah dulu pangkatnya jadi 2 pangkat negatif 1 log X sama dengan 2 log setengah. Masih beda. Iya, yang ini 2 pangkat setengah, 2 pangkat negatif 1. Ini basisnya 2 saja. Tapi kita kan punya sifat kalau pangkat baik pada basis maupun numerus itu bisa pindah ke depan. Jadi ini bisa pindah ke depan. Jadinya kan 1 per negatif 1, 2 log X sama dengan 2 log setengah. Sekarang, berapa nilai dari 1 dibagi negatif 1? Negatif 1. 2 log X sama dengan 2 log 1 per 2. Sampai di sini, ini, basisnya sudah sama. Basisnya sudah sama-sama 2. Bolehkah kita bilang X sama dengan setengah langsung? Gak boleh. Karena lihat, sifat yang kita punya itu cuma A log fx sama dengan A log gx, tidak ada tambahan yang lain. Sedangkan di sini kita ketambahan negatif 1. Bagaimana cara kita menghilangkan negatif 1 ini? Ingat, kita punya sifat pangkat pada numerus dan pada pangkat pada basis dan pada numerus itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi, yang dari depan ini asalnya itu, ya kalau nggak dari basis ya dari numerus. Oke? Nah, karena di sini negatif 1, berarti ini sama saja dengan pangkatnya numerus. Ingat, sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Jadi yang di pembilang atau yang di atas itu pangkatnya numerus. Yang di penyebut atau yang di bawah itu pangkatnya basis. Karena ini sama 1 per negatif 1 itu kan sama saja dengan negatif 1. Dia ada di pembilang. Berarti dia adalah, setelah kita sederhanakan, hasilnya kan negatif 1. Berarti dia sama saja di pembilang. Di atas. Berarti dia adalah pangkatnya dari numerus ini. Sehingga persamaan ini menjadi 2 log X pangkat negatif 1 sama dengan 2 log setengah. Nah, di sini kita sudah tidak ketambahan apa-apa. Pun basisnya juga sudah sama-sama 2. Berarti bisa kita pakai sifat ini langsung. Berarti fx sama dengan gx. Fx-nya apa? X pangkat. Fx-nya adalah X pangkat negatif 1 sama dengan gx-nya apa? Setengah. Sekarang, X pangkat negatif 1 itu apa? 1 per X sama dengan setengah atau X sama dengan 2. Oke? Jadi gitu. Kalau kita mau menyelesaikan persamaan logaritma, jadi sampai sini ada 2 sifat yang bisa kita pakai. Oke, jadi sampai sini ada 2 sifat tentang persamaan logaritma. Yang pertama, A log fx sama dengan B. Jika dan hanya jika A pangkat B sama dengan fx. Jadi ini definisi logaritma. Bisa ya? Nah, kalau misalnya nanti ketemu A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Asal basisnya sama, kalian tinggal menyamakan saja numerusnya yang di ruas kiri dan ruas kanan dengan catatan fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Mengapa? Ya karena ini karena ini adalah syarat dari numerus pada bentuk logaritma. Jadi ingat lagi, definisi itu syaratnya adalah basisnya itu lebih dari 0 dan tidak boleh 1, dan numerusnya itu harus positif atau lebih dari 0. Oke, jadi sampai sini ada 2
sifat dari persamaan logaritma yang bisa kalian gunakan. A log fx sama dengan B, maka A pangkat B sama dengan fx. A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Dengan catatan fx dan gx-nya itu sama-sama positif. Bisa ya?